A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kayak 3.000 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad fil awalina wa sholli ala Muhammad fil akhirina wa sholli ala Muhammad bin nabiyina wa sholli ala Muhammad fil mursalina wa sholli ala Muhammad fil malail ala ila yaumidina. Allahumma sholli ala Muhammad sholata ridho wa du'ana asbiri doa ridho. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan Pengurus Masjid Al-Maghfirah dan juga Ketua Pengajian Nur Jannah ya. Dan juga yang saya hormati guru saya Kiai Haji Muhammad Haris Ridho LC, dan juga guru saya Ustadz Beni SPDI, magisternya tafsir Quran. Jadi ini guru-guru saya, karena di beberapa tempat pernah ditanya, Adipura punya guru nggak? Nah, gurunya yang satu lulusan Mesir, yang satu S2 tafsir Quran, satu lagi ada tapi nggak hadir hari ini karena harus ke umroh. Ustadz Ahmad Fauzani, S2-nya mengambil critical hadis. Jadi alhamdulillah saya punya guru-guru yang menguasai tafsir Quran dan tafsir hadis. Maka saya pede untuk menyampaikan ini. Ibu, ketika ditanya Adipura hijrahnya gimana sih, gitu kan? Ya. Saya boleh nanya tapi ya, Ibu pasti mati nggak? Yakin? Pernah ngalamin? Ulah. Ibu yakin mati? Pernah ngalamin? Kok yakin? Karena pendengaran, karena penglihatan, pernah mendengar adanya kematian. Betul tidak? Maka yakin nggak? Oke. Kalau yakin mati, kita akan mati ketemu siapa? Ketemu Allah. Kalau kita mati ketemu Allah, maka apapun yang kita lakukan harus sesuai keinginan Allah. Setuju? Setuju? Keinginan dan aturan Allah adanya di dalam, maka Al-Qurannya diapain? Pintar semua. Udah pintar semua. Pintar semua. Sekarang sebelum memulai, izinkan saya mengajak ibu-ibu sekalian yang ada di sini, kiat-kiat masuk neraka. Loh, kalau kita tahu kiat-kiat masuk surga, nanti yang dengerin dari Kiai Haji Haris, daripada Ustadz Beni, kiat-kiat masuk surga, itu beliau. Tapi yang ngajarnya pemain sinetron antagonis penjahat, maka saya akan mengajarkan kiat-kiat masuk. Kalau kita tahu masuk neraka, kalau kita tahu cara masuk neraka, kita ngindar masuk apa? Ulang, kalau kita tahu kiat masuk neraka, kita ngehindar masuk apa? Nah, ulang, kalau kita tahu kiat masuk neraka, terus kita menghindar masuk mana? Di depan ada lubang, ketika ngindar kena lubang nggak? Nah, jadi Adi ngajarin kiat-kiat masuk. Karena kiat masuk surga ketika saya lihat, Bu, Masya Allah, sholat 5 waktu, rawatib, tahajud, sholatnya ada duha, sunatnya, ada sholat mutlak, banyak banget sholatnya. Puasanya Senin Kemis, Ramadan dulu, Senin Kemis, 3 hari pertengahan bulan, banyak juga. Mulai ada kemarin puasa di bulan Syawal, banyak juga. Suruh sedekah, benar gak Bu? Banyak banget, harus sabar, harus ini. Saya lihat-lihat listnya banyak banget kiat-kiat masuk surga. Makanya saya orang ekonomi, pinternya gini aja. Kiat-kiat masuk surga terlalu banyak, nanti beliau yang ngajarin. Kiat-kiat masuk neraka biar saya ngajarin. Karena ketika nanti ibu menghindar dari masuk neraka, masuk apa Bu?
Mau tahu nggak? Ya harus tahu biar ibu nanti utuh ilmunya. Tahu cara masuk surga, tahu cara masuk neraka. Lo benar. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Nah, kiat-kiat masuk neraka. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain? Oh siap, silakan Bunda bacain. Oh mic-nya ini Bunda. Wah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Tahan. Jadi kebanyakan jin dan manusia adanya di mana? Neraka. Hei jin dan manusia yang ada di sini. Tempatmu kebanyakan di dalam neraka apabila satu. Lanjut Bunda. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tahan. Kiat-kiat masuk neraka. Satu, punya hati, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, Quran. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang ada di sini tidak paham Quran, masuk mana Bu? Ibu yang ngomong bukan saya. Lanjut. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tahan. Punya mata, tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi kalau ibu punya mata, tidak dipakai untuk membaca Al-Quran, maka ibu dan bapak masuk. Ibu yang ngomong. Punya hati, tidak pakai paham Quran. Punya mata, tidak pernah pakai baca Quran. Maka tempatnya di mana? Lanjut. Dan mereka punya telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Punya hati, tidak dipakai memahami Quran. Punya mata, tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Punya telinga, tidak pernah dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka tempat mereka di mana, Bu? Belum dibaca. Kalau udah dibaca Qurannya, insya Allah kita tidak masuk neraka. Betul? Jadi kiat-kiat masuk neraka. Satu, punya hati. Hatinya tidak dipakai untuk memahami Al-Quran. Punya mata, tapi matanya dipakai untuk nonton sinetron. Boleh yang punya saya, yang lain jangan ditonton. Yang punya saya aja nontonnya. Lanjut. Punya telinga, tidak dipakai mendengar ayat Allah, dipakainya dengerin gosip. Makanya saya sedih ketika maghrib bertayangan, azan maghrib berkumandang, kebetulan lagi viral satu kasus, semuanya nonton lupa sholat. Kok pada diem ini kayaknya ngerasa ya? Ngerasa. Oke. Boleh diulang dari awal, suaranya bagus Bunda. Diulang atau lanjut? Diulang. Oh diulang. Bunda, makan sekali apa 2 kali sehari? Nah, diulang nggak apa-apa. Iya baiklah. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, disinilah pentingnya membaca Al-Quran. Maka kami bekerja sama dengan Awards One Week One Juice. Itu dalam rangka mengajak Bapak dan Ibu jangan jadi penghuni pinter.
Kami jauh-jauh dari Jakarta, ada yang dari Palembang, ngajak ibu-ibu untuk kembali belajar Al-Quran dan hadis. Bukan bermaksud ngajarin bapak dan ibu, karena saya yakin bapak dan ibu ilmunya lebih tinggi. Tapi mengingatkan bapak dan ibu agar tidak masuk. Emang enak di surga sendirian? Kan gak enak. Kan kalau ngajak-ngajak segini banyak, alhamdulillah. Rasul bersabda, adakah yang lebih cantik daripada bidadari ya Rasul? Jawabannya ada. Ada. Siapakah itu? Istri-istri yang soleha. Kan kalau banyak yang ibu-ibu masuk surga, bidadarinya jadi banyak. Ditambah bidadari, ditambah ibu-ibu yang lebih cantik ya. Mau belajar Quran dan hadis nggak? Kenapa? Alhamdulillah. Ibu, kalau ibu membaca Al-Quran dengan tidak membaca Al-Quran, maka ibu akan dibalas sama Allah. Kalau baca Quran dapat pahala, kalau tidak baca Quran diajab. Betul? Pertanyaannya, nah ini nih, Allah berikan kepada kita balasan di dunia apa di akhirat? Mari bersedekah sebagai tabungan di Alhamdulillah. Diajab di mana, Bu? Nah, jadi diajab di akhirat, pahala di akhirat. Betul? Saya mau tanya lagi. Kita mati ketemu siapa? Allah. Emang Allah ngomong gitu ya? Nah kan kita sepakat, kita mati ketemu Allah. Kalau ketemu Allah harus sesuai keinginan Allah. Menurut Allah, pahala itu di dunia apa di akhirat? Menurut Allah, azab atau siksa itu di dunia apa di akhirat? Ya nggak tahu kan, belum baca ayatnya. Jangan pura-pura tahu sama adipura yang biasa pura-pura. Kan kalau Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat itu Adi yang dapat hidayah dari Allah. Nah, kalau Adipura, Adi yang suka. Oh, jangan pura-pura paham. Kita lihat Qurannya. Ya, kalau kita melakukan amal soleh, pahalanya di mana? Mari bersedekah sebagai tabungan di, maka otomatis pahala di dunia apa di akhirat? Mulai galau. Wah, saya nggak tahu. Mari kita lihat Qurannya. Dimulai dari pahala dulu. Azab dulu. Surat 3 Ali Imran ayat 56. Kita dengar. Azab itu disiksa di mana? Ketika kita mengingkari firman-firman Allah, berarti kita kafaro, menutup diri. Maka siapapun yang mengingkari ayat-ayat Allah akan Allah azab di mana? Ada yang berkenan membacanya lagi? Gantian dong Bu pahalanya. Surat 3 ayat 56. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Jadi disiksanya di mana kalau kita tidak baca Quran? Mulai galau. Jangan-jangan selama ini kita diajab Allah. Pendengarannya diambil, penglihatannya diambil, hatinya galau terus, gelisah terus. Ada orang yang seperti itu, ada Ibu. Karena apa? Karena Allah ajab mereka di mana? Yakin? Kata siapa? Kata Adipura apa kata Quran? Kita mati ketemu siapa? Kalau mati ketemu Allah, maka kata Allah ajab di mana? Nah ini yang sering terjadi ketika Umadi waktu itu. Ketika Umadi dapat masalah, Umadi bilang, Allah lagi uji saya. Kata Ustadz saya, diuji apa diajab? Diuji apa diajab? Ditanya, udah nggak Anda menjalankan perintah Allah selama ini? Enggak, ya itu mah bukan ujian, ajab. Di situ saya baru tahu diri. Mungkin karena saya sering melanggar firman Allah, melanggar perintah Allah, maka Allah berikan masalah buat hidup saya. Jadi belum tentu masalah hidup kita adalah ujian. Bisa juga. Maka mari kita keluar dari ajab dunia ini, ya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita tidak baca Quran, tidak pernah mendengar Quran, tidak memahami Al-Quran, maka kita melanggar firman Allah. Akan diajab nggak? Di mana? Maka
Makanya saya datang kemari mengajak Bapak dan Ibu, yuk jangan masuk neraka, yuk kita hindari azab dunia maupun azab. Tapi kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mendengar Al-Quran, maka Bapak dan Ibu akan diganjar dengan pahala. Mau? Saya nggak mau. Ibu dapat pahala, saya pingin buhala. Ini pada ngantuk nih kayaknya. Ulang. Ibu mau pahala, saya nggak mau pahala. Saya mau. Begitu dong masa. Bahasa Arabnya sawaba. Bahasa Arabnya jaza. Jaza itu balasan atau sawaba ya. Pahala itu bahasa Sanskerta. Baik. Kalau begitu caranya, kalau saya membaca Al-Quran, saya mendengar Al-Quran, dan saya berusaha untuk memahami Al-Quran, maka Allah akan berikan saya pahala. Di mana? Kata siapa? Surat berapa? Surat 3 Ali Imran ayat 148. Surat 3 Ali Imran 148. Surat 3 Ali Imran ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan. Karena itu, Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi pahala di dunia apa di akhirat? Yakin? Barang siapa yang bersedekah, maka dia akan menjadi tabungan di ulang. Barang siapa yang bersedekah, maka sedekah akan menjadi tabungan di pahala di mana? Kata siapa? Quran dari dulu sampai sekarang berubah nggak? Kita harus sesuai Quran. Kenapa? Karena kita mati menghadap Allah, itu doang. Maka otomatis kita harus sesuai keinginan Allah. Keinginan Allah, aturan Allah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita beribadah, pahalanya di mana? Kata siapa? Yakin? Kalau kita punya uang 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, yang mana disedekahin? Pantesan rezekinya kok begini terus ya Allah. Sedekahnya sedikit, balasannya apa? Saya nggak ngomong. Mulai galau, iya juga ya, gitu kan? Maka Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan berkata, aku ingin bersedekah. Ya Rasul, berapa? Setengah daripada hartaku. Wow. Ada lagi, adakah yang lebih baik dari aku ya Rasul? Kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, ada, Abu Bakar As-Siddiq. Wow. Kalau kita berapa, Bu? Ada 10.000, 5.000, 2.000, 1.500. Yang mana? Terserah. Pahala di mana? Yakin? Oke. Ini yang membuat saya mulai berpikir. Iya juga ya. Saya mati ketemu Allah. Kalau saya mati ketemu Allah, dan pasti mati, karena saya pernah mendengar, pernah melihat kematian. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya juga sudah meninggal. Jadi saya anak yatim piatu. Jadi kalau ibu mau sedekah, sedekah sama siapa? Tommy Soeharto, itu boleh disedekahin nggak? Yatim piatu. Banyakan dia uangnya kan, yang ada dia ngasih sama kita gitu kan. Nah, ibu yatim piatu ya Bu? Masya Allah. Udah punya suami Bu? Ya suami ibu lah yang ngurus ibu. Kalau saya ngurus suami ibu, ngurus ibu, suami ibu yang marah sama saya. Oke lanjut. Sabar dulu, lanjut. Dari situ saya berpikir, saya akan mati dan pasti mati. Dan kalau saya mati, pasti ketemu dengan Allah. Betul? Kalau pasti mati dan pasti ketemu Allah, maka saya harus sesuai keinginan dan aturan Allah ada di dalam. Itu pentingnya saya membaca Al-Quran. Karena kiat-kiat masuk neraka. 1. Pintar, punya hati tidak dipakai mau main Quran. 2. Punya mata tidak dipakai Quran. 3.
Ketika kita tidak pernah membaca Al-Quran, ketika kita tidak pernah mendengar Al-Quran, dan kita tidak pernah memahami Al-Quran, maka Allah akan ajab adipura. Di mana? Tapi kalau adipura membaca Al-Quran, adipura mendengar Al-Quran, adipura berusaha memahami Al-Quran, maka adipura akan dapat pahala di mana? Finito. Itu ilmunya. Maka Rasul bersabda, seorang yang beribadah dengan ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada seorang beribadah tanpa. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Surat 17 Al-Isra ayat 36. Insya Allah hari ini kita kumpul di sini, ilmu kita bertambah. Pahala di mana? Ajab di mana? Nah itu. Jadi saya simpel aja. Maka saya akan bertindak sangat jahat, tapi jahatnya di sinetron. Semakin galak, semakin gede honornya. Kan gitu kan? Tapi pura-pura. Tapi aslinya jadi karena akan dapat pahala di mana? Enak nggak Bu? Jahat juga dibayar, baik juga dipahala, kasih pahala. Fabi alai rabbikuma tuka. Nikmat mana lagi yang aku dustakan ya Allah? Kenapa? Saya jahat aja dapat honor besar ya Allah. Saya ibadah aja dapat pahala yang besar. Di mana? Dunia dan akhirat. Di mana? Dunia dan akhirat. Alhamdulillah. 17:36 ya. 36 kan ya. Wala tafu masabil ilmun inasama wal basara wal fuada kulu ulaika anhu mas'ula. Ingat. Siapa yang bacain lagi Bunda? Silakan. Pahala mau diborong semua. Ya udah boleh deh. Saya di Oh, tukang baca memang. Pantesan suaranya. Tolong dicoba baca ayat ini. Silakan Bunda. Iya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Boleh kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu? Ini yang saya sedih. Kita dari kecil dididik samina wa atona. Kami dengar, kami patuh. Benar nggak? Benar. Tapi kami dengar, kami patuh harus berdasarkan ilmu. Samina wa atona, kami dengar kami patuh. Saya tahu ayatnya surat 2 Al-Baqarah 285. Tapi konsep samina wa atona adalah samina wa atona yang berdasarkan ilmu. Ini banyak orang yang samina wa atona tapi tidak memiliki dasar ilmu. Begitupun ilmu tentang Quran maupun ilmu tentang hadis. Maka kita cari ilmunya biar paham. Oke, lanjut Bunda dari awal suaranya bagus. Tolong slide-nya belum. Oh ya, oh jangan dulu itu sayang. Ya silakan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran kita akan diminta pertanggungjawaban nggak? Penglihatan kita akan diminta pertanggungjawaban nggak? Hati kita akan diminta pertanggungjawaban nggak? Di mana pertanggungjawabannya? Di akhirat. Di mana pertanggungjawabannya? Ajab di mana? Pahala di mana? Maka pertanggungjawaban daripada penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita di mana? Hari ini diminta pertanggungjawaban nggak telinga kita? Pendengaran kita diminta pertanggungjawaban, penglihatan kita diminta pertanggungjawaban, dan hati kita pun diminta pertanggung. Karena Allah akan ajab kita di mana? Tapi Allah juga akan berikan kita pahala di mana? Jadi, maka ketika saya sabar, Allah akan berikan pahala kepada saya. Di mana? Ketika saya sedekah, Allah akan berikan kepada saya pahala di mana? Tapi kalau saya kerjanya marah-marah, maka Allah akan ajab saya di mana? Siapa yang suka marah-marah? Adipura marah-marah, semakin gede honornya. Coba kalau saya main sinetron antagonis, marahin orang begini. Mama, kok pulang jam 12 malam sih? Cocoknya jadi antagonis. Nggak dibayar, Bu. Mama! Kenapa pulang jam 12 malam? Naik honor.
Mama kenapa pulang jam 12 malam? Honornya makin. Ibu kalau galak-galak sama suami, yang bayar siapa? Ayo. Adipura mah jelas, malah dibayar, baik dibayar, kurang apa? Ibu marah, diajab Allah. Adipura marah, honornya gede. Karena di sinetron ditangkap masuk penjara, penjaraan, penjaranya cuma segitiga. Di sini penjara, nangis besi. Ke sini nongol biasa lagi bolong. Polisinya juga sama. Sini kamu, cut. Apaan sih? Malah dia nurut gitu kan. Nah, ibu-ibu yang selalu dimuliakan Allah, ini yang memotivasi saya. Akhirnya saya akan belajar Quran. Karena pendengaran saya, penglihatan saya, hati saya akan diminta pertanggungjawaban. Di mana pertanggungjawabannya? Ternyata di dunia. Dan maka Allah berikan kepada saya ajab dan pahala di mana? Ini yang membuat saya ngajak, yuk ibu-ibu, yuk bapak-bapak, baca Quran lagi yuk. Insya Allah dengan membaca, dengan mendengar, dengan memahami, kita semua terbebas dari api neraka dan ajab di dunia maupun di akhirat. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan pahala di mana? Maka ibu-ibu datang kemari akan dapat pahala nggak? Di mana? Yakin? Bu, kan lucu. Ada orang ngaji, pulangnya sama aja. Yang sakit tetap sakit, yang nggak punya uang tetap nggak punya uang. Besoknya disuruh ngaji lagi, mau datang nggak? Ya ngaji nggak ngaji sama aja, utang tetap ada. Ya buat apa ngaji? Ternyata penyebabnya satu. Banyak orang yang ahli ibadah tapi hidupnya standar karena dia pingin pahalanya di akhirat kebanyakan. Padahal kata Allah pahala di mana? Rasul bersabda, jagalah lisanmu karena lisanmu adalah doa. Ketika bapak dan ibu berkata pahala di akhirat, dapatnya di mana? Surat 51 Az-Zariyat ayat 23. Fawar robis samai wal aradi innahu lahaqqu mithla annakum tantikun. Ini yang kita jaga. Maka mulai dari hari ini kita yakin pahala di mana? Insya Allah pasti. Setelah ibu pulang dari sini, hidup ibu bapak menjadi lebih baik lagi. Karena hadisnya berbunyi, barang siapa yang menuju majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kelapangan. Di mana? Selama ini tidak memberi kelapangan kepada kita, karena bapak dan ibu yakin pahalanya di akhirat. Padahal pahala di mana? Yakin? Kata siapa? Nah, kata siapa? Allah dalam Al-Quran, bukan kata Adipura. Pahala di mana? Hari ini ibu datang ke sini dengar Quran, hatinya dipakai memahami Quran, matanya dipakai baca Quran. Allah akan berikan pahala di mana? Yakin? Ulang dari sini bapak dan ibu lebih baik lagi. Nah, ya enak kan kalau ngaji, pulang ngaji lebih enak. Besoknya mau ngaji lagi nggak? Tapi ini mengaji nggak ngaji sama aja, ya Allah. Ini buat apa? Ternyata penyebabnya ini surat 51 Az-Zariyat ayat 23. Setelah ini nanti saya akan minta Ustadz saya, Kak Beni, untuk menambahkan ilmunya. Mudah-mudahan kita di sini bisa menambah ilmunya. Dan nanti khutbah Jumat itu Cah Haris, Kiai Haji Haris di Madinah. Si perempuan bisa ikut Jumatan, di sini enggak kan? Jadi ibu pulang aja boleh, atau enggak dengerin ceramahnya bentar boleh. Itu silakan aja. Silakan. Surat 51 Cak ayat 23. Ya. Silakan. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Pahala di mana? Kata siapa? Jadi pasti terjadinya pahala di dunia apa di akhirat? Tergantung apa yang bapak dan ibu ucapkan. Dan sekarang dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kedatangan kita di pengajian ini akan mendapat pahala nggak? Di mana? Boleh nggak mintanya pahala akhirat doang?
Boleh. Boleh nggak minta dunia doang? Boleh. Tapi ibu bapak mau yang dunia apa akhirat? Sama kayak saya, surat 2 Al-Baqarah ayat 201. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Silakan. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Alhamdulillah. Jadi pahala di mana? Karena pahala di dunia akhirat, maka boleh nggak saya ngomong Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi pahala di mana? Yakin? Kata siapa? Maka saya sedih. Saya lihat ada ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, hidupnya standar. Gini aja. Ya Kang, saya mah nggak apa-apa di dunia miskin, yang penting masuk surga daripada kaya masuk neraka. Tapi dia lupa ada orang kaya yang matinya masuk. Contohnya Utsman bin Affan. Ibu mau mana? Miskin masuk surga, kaya masuk neraka, kaya raya masuk surga. Yang mana? Ibu pingin bahagianya di dunia apa di akhirat? Pinter. Adipura juga pinter, maka jauh-jauh datang kemari berbagi ilmu karena yakin pahala di mana? Makanya biasanya kalau udah pengajian gini telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Adi, sini Cak Adi, kita syuting lagi ya. Oh iya, baru kemarin saya syuting Roda-Roda Gila. Oh iya siap. Nanti syutingnya Rindu Bukan Rindu di Jepang 2 minggu. Mantap. Honor berapa? Kalau segini gimana Kang Adi? Mantap. Boleh lah, kalau kata teman saya, Adipura mah licik katanya. Kenapa gitu? Peran pembantu terus, tapi ketika sudah tua, peran utama yang dulu nggak segede dia honornya. Alhamdulillah, karena saya selalu mengajarkan Al-Quran. Disebabkan saya tetap mempelajari Quran, karena saya tahu dapat pahala di kata siapa. Pede nggak? Jadi saya datang kemari, ibu datang kemari akan dapat balasan dari Allah. Di mana? Tapi kalau ibu datang kemari tidur terus, nggak dengar Quran, nggak baca Quran, nggak paham Quran, takut the power of mama, takut sudah gitu. Ingat ya, insya Allah ke depan kita kumpul di sini, baca Quran, dengar Quran, pahami Quran, maka Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Di mana? Insya Allah Bapak dan Ibu diwafatkan dalam kondisi yang baik, mati masuk surga, tidak ditanya-tanya, mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mau? Mau nggak ditanya-tanya munkar nakir? Mandra buka, wa nabi buka, wa kita buka. Mau? Mau nggak? Mau nggak ibu malam-malam jam 1 malam di kuburan sendirian ada yang nanya, mau nggak? Ibu, di sini kuburan yang paling gede apa namanya? Keputih. Ibu jalan ke Putih jam 1 malam, tungguin sama saya di sana. Ada yang mau? Ibu ke sana, saya di hotel aja. Tiba-tiba malam-malam ada yang nanya, Mandra buka. Ibu jawab gini nggak? Wa nabi buka, wa kita buka. Itu ibu jawab, Allah, nabinya Muhammad, kitabnya Quran. Jawab gitu nggak? Mandra buka. Gitu. Makanya jangan ditanya-tanya, langsung aja mati masuk surga ya. Sementara itu yang saya sampaikan nanti akan ditambah oleh Ustadz Beni. Nanti setelah itu saya akan tambah lagi terakhir ya. Sampai jam berapa waktunya? Sekarang jam berapa? Sampai jam 10, Kang. Oh, jadi masih lama ya? Iya. Alhamdulillah. Atau tanya jawab? Mau tanya jawab? Apa dengerin dulu beliau sebentar ya? Iya, Pak. Nah, dengerin dulu Ustadz Beni. Bu, bukan apa-apa, Bu. Nanti ketika tanya jawab, tanya saya dengan pertanyaan yang tidak saya bisa jawab. Biar Ustadz Beni yang jawab gitu. Nanti setelah Ustadz Beni dulu ya. Setelah itu baru tanya jawab. Boleh?
Nah, jauh dari Palembang. Beda nanti nyampainya beda. Beliau kan pendidikannya jelas kan. Kalau saya kan pendidikannya sinetron. Beliau kan jelas SPDI, magisternya tafsir Quran. Kalau saya SS, Bu. Sarjana sinetron. Jurusan antagonis. Jadi SSA. Sarjana sinetron antagonis gitu. Sementara itu dulu saya perkenankan buat guru saya Ustadz Beni SPDI, magisternya tafsir Quran untuk menambahkan apa yang saya sampaikan. Silakan Pak, saya yang megang itu. Iya, hatur nuhun Kang Adi, Masya Allah ya. Nanti tanya jawabnya ya. Nanti tanya jawabnya ya ibu-ibu. Kita bersabar sebentar, kita bersama-sama mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Beni, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Adi sudah memberikan ayat-ayat tentang bagaimana kiat-kiat masuk neraka. Jadi artinya kebalikannya, tidak ada semua manusia yang bercita-cita hidupnya susah, kan gitu. Terus tidak ada yang akan matinya akan masuk neraka. Lah, sangunnya piye gitu loh. Nah, mudah-mudahan kita buka Kang Adi 5 ayat 16. Oke. Ayat 16. 15 nggak apa-apa. Ya, mohon bantuan baca, boleh Bu? Boleh 15 sampai 16. Surat Al-Maidah ayat 15. Mungkin 15 dulu. Boleh. Hai ahli kamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Oke. Lanjut. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Oke. Sebelumnya bahwa wahyu diturunkan kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah ditutup dan sudah mendahului kita. Lalu kalau nggak ada Nabi gimana? Biar kita selamat dunia akhirat. Diapain? Dengan kitab itulah Allah menunjuki. Jadi kalau ibu mau menuju surga dengan apa? Al-Quran. Qurannya diapain? Dibaca. Cukup dibaca? Harus diapain? Sebelum diamalkan diapakan? Sebelum paham? Mesti enggak sudah baca langsung paham? Harus diapain? Dipelajari. Sudah dipelajari insya Allah paham. Kalau sudah paham buktinya apa Bu? Diamalkan. Ini ada namanya jarkoni loh Bu. Iya, iso ngajar ora iso nglakoni gitu loh. Nah, ini yang harus kita hindari. Maka setelah kita baca, pelajari, paham, insya Allah kita laksanakan, kita syiarkan. Ini luar biasa, saya dengar dari Ketua Ibu Indah ya, Mas Hadi sudah sekitar 15 ribu, ini luar biasa.
Artinya bukan jumlahnya, siapa yang membacanya, siapa yang mempelajarinya, siapa yang melaksanakan, siapa yang mensiarkan, dan siapa yang melestarikannya. Insya Allah akan menuju jalan keselamatan. Kalau kita tidak, Al-Qur'annya kan biasanya baca Al-Qur'an, mindsetnya atau pikiran kita mendapat apa, Bu? Dapat pahala, iya kan, Bu? Berarti pahala yang paling banyak di bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebulan sekali apa tiap hari? Setahun sekali. Jadi baca Qur'annya, alhamdulillah. Pantes nyari surga bukan mencari neraka, bukan cari surga. Ustaz, kan pahalanya di bulan Ramadan setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena kitab suci. Karena suci disimpan di lemari, dibaca setahun. Nah, ibu aja, kalau saya tiap hari. Makanya one week one juz itu udah bagus lagi. One day one verse. Nah, satu hari satu ayat. Sampaikanlah dariku walaupun balighu anni. Hadis Nabi loh, Bu. Ya, cinta Nabi ya cinta Quran. Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imam wa nu wa rahmah. Kapan? Loh, tadi one week one juz. Berubah lagi, alhamdulillah. Berarti tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun sampai mati. Iya nggak, Bu? Kan persiapan. Kan ke jalan yang selamat, Ibu. Lalu yang kedua apa? Dengan kitab itulah Allah mengeluarkan kamu dari nggak tahu jadi tahu. Kenapa? Ada metode memahami. Biar paham baca apanya, Bu? Terjemahnya kan sudah mudah. Selama ini yang baca Arabnya saja. Ya, karena sasaran antara saya yakin di Indonesia ini 99% belum menguasai berbahasa Arab. Sedangkan untuk masuk surga itu bahasa di surga bahasa Arab. Jadi kalau pengen masuk surga baru bahasa apa, Bu? Wah, nggak masuk semua. Saya alhamdulillah ngajar bahasa Arab. Jadi kalau pengen masuk surga ikut saya. Kata Kang Adi ikut nonton senatornya saja. Kalau saya bawa nih, Bu. Percaya kan saya? Nah, makanya dengan kitab bukan dengan saya. Maka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, bukan apa yang saya ucapkan. Gitu. Selama ini ikut yang mana, Bu? Ikut orang apa ikut manusia apa ikut wahyu? Alhamdulillah. Wahyunya apa ilham? Banyak yang nunggu wahyu, Bu. Di mana wahyu itu? Kan? Padahal di Al-Qur'an itu. Kita lanjutin nanti. Yang ketiga, baru kata Allah setelah paham, maka teranglah, Ibu, tidak bingung. Kata ini, kata si B, kata si C. Tapi kita langsung dengan Allah. Allah berfirman. Ibu PD yang mana? Nah, tapi kalau Qur'annya nggak dibaca, nggak dipelajari, nggak apa-apa. Nah, nggak tahu. Makanya CCDT kita, Bu. Cak-cak nggak tahu kata orang Palembang. Nah, makanya ini yang susah. Lalu kata Allah, kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Insya Allah, kalau kita pegang Qur'annya, maka kita lurus. Maka hadis Nabi itu, saya tinggalkan 2 perkara. Insya Allah kita selamat dunia, akhirat. Apa itu? Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kan begitu. Bagaimana kita tahu hadisnya yang sahih kalau Qur'annya kita paham? Baru jalan yang lurus. Jadi kalau sudah tahu ini diapain Al-Qur'annya? Surat 7 ayat 3.
Nah, diapain Bu? Ya silakan dibaca, bantu dulu. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Diikutin apa didebatin? Diikutin apa diomongin? Alhamdulillah. Kan gitu. Sekarang yang mana nih? Ikutin wahyu apa ikut-ikutan? Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah tahu wahyunya, kita sudah jalan yang lurus dan terang menderang. Insya Allah kita selamat dunia akhirat gitu. Mudah-mudahan ini adalah jalan kita. Makanya ibu takut mati, apa takut nggak punya sanggup untuk menjelang kematian? Nah, makanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai berjiwa pasti akan. Jadi kalau ibu sembunyi di langit ketujuh, di bumi yang tujuh, tetap apa Bu? Mati. Jadi jangan ditakutin. Yang ditakutin persiapan matinya apa? Kan begitu. Bekal ya ini Quran, ikutin aja, insya Allah selamat. Itu loh. HP ya Bu Qurannya. Inilah yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah cahaya. Karena Quran itu adalah cahaya yang terang benderang. Surah 4 ayat 174. Nah gitu. Ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, jadi ketika Al-Quran itu sudah memberikan cahaya kepada kita, kita mulai diterangin pola pikir, sikap, berkata, bertutur, beradab, sopan santun. Maka hadis Nabi, ya Aisyah, akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Nabi dibuatlah namanya Quran yang berjalan. Nah, sekarang kalau kita ngikutin umatnya Nabi, berarti Al-Qurannya harus di mana, Bu? Di lemari apa di hati? Kebanyakan di mana? Mana? Sebelumnya kemana? Iya kan? Dulunya opname karena belum sadar. Komah kan gitu. Iya, 29, 49. Nah, oke. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi sebenarnya Al-Quran itu di lemari atau di tulisan apa di hati? Nah, makanya sekarang ada namanya rumah tahfiz. Bagaimana mushaf yang ada itu dipindah ke hatinya manusianya biar hati pikirannya terang, dicahayai dengan Quran. Maka berperilaku Qurani, insya Allah namanya akhlakul karimah. Makanya sebenarnya gitu loh. Kalau Nabi dulu langsung, kalau kita lewat namanya bisutur di tulisan. Nah, suturnya itu balikanlah ke namanya fil qalbnya bisudur. Jadi kalau di sutur itu ditulis, kalau di sudur itu di hati. Maka ketika Al-Quran kita diisi di hati kita, maka yuwas wisupi sudurinas, nggak ganggu teman sejawat kita, sahabat lama, yaitu
jin, iblis, setan yang terkutuk. Karena apa? Karena ada Quran di dalam kita, maka dia tidak akan mengganggu kita. Pertanyaannya, bagaimana biar Al-Quran itu bukan di kertas, bukan di tulisan, tapi bisa pindah ke hati? Caranya apa? Nah, Allah bilang di situ, ayat-ayat yang nyata di dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu harus ngapain? Baca, pelajari, paham, laksanakan, ikuti tadi, laksanakan buktinya. Nah, apa perintahnya? Di surah 12 ayat 22. Yusuf ayat 22. Dan tak kalah dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan Demikianlah ilmu. kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi balasan orang yang diberi ilmu, hikmah dan ilmu, dia ngapain, Bu? Ulang lagi Bu, bacanya. Ulang lagi Bu, bacanya. Pelan-pelan. Belanda sudah hilang. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang dewasa itu diberi hikmah dan ilmu ketika ngapain? Harus banyak-banyak praktek berbuat baik, tidak hanya membaca saja, tidak hanya mempelajarinya saja, tidak hanya memahami saja. Harus yang keempat, harus melaksanakan praktek. Nah, berarti rahasianya para nabi dapat ilmu itu harus berbuat baik. Ini nabi siapa berarti, Bu? Nabi Yusuf. Nah, sekarang kita lihat Nabi Musa. Gimana Allah ngasih? Surah 28 ayat 14. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah memberikan ilmu, hikmah itu setelah orang-orang itu berbuat kebaikan. Nah, perbuatan baik seperti apa yang disukai oleh Allah? Perbuatan seperti apa? Nah, surah 3 ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, jadi Allah bilang kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Bu, banyak cinta suami apa cinta duit? Ini jujur, saya nanya, cinta suami apa cinta duit? Alhamdulillah sadar berarti kejebak cinta duit, salah sendiri, pulang nanti berantem. Tapi kebanyakan sekarang sudah dewasa, mulai tua, rentah, mulai bergeser nggak Bu nih mindsetnya? Udah tua, nggak ada duit. Nah, iya kan Bu? Akhirnya apa? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Macet ini Bu. Berarti nggak paham gitu loh. Ya, jadi yang dinafkahkan itu harta, ya. Kenapa harta dulu? Karena banyak orang cinta hartanya. Iya kan?
Nah, padahal kalau kita punya harta, kita nafkahkan, pakailah ilmunya Allah. Kalau ilmunya manusia, kalau berbagi itu yang paling sulit ya Bu. Karena kaliannya kalau memberi pasti berkurang nggak hartanya Bu? Kalau manusia. Iya, pasti ngurang. Duit 1 juta diambil 200, 20% ya Bu. Ngurang nggak Bu dari 1 juta? Ngurang. Itu logikanya manusia. Tapi pakai logika siapa harusnya? Lah iya, berapa lipat? Nah itulah cahaya itu. Oh iya ya, selama ini saya pakai logikanya, kalkulatornya ini manusia, harusnya kalkulatornya Allah. Gitu aman Ibu. Jadi ada nggak orang mati bawa mobil Bu? Rumah gedung? Berarti ada namanya harta yang bisa kita temui lagi ketika kita titipin dengan yang lain. Ya kan Bu? Praktekin itu. Eksekusi habis ini gitu loh. Kepada siapa? Nah, baru kita harus tahu tahapannya kepada siapa yang diberi. Jangan memberi kayak kita Sinterklas. Harus ada urutan Tuhan juga. Surah kedua 215. Nah, mulai urut tuh gitu loh. Nah. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kepada siapa dulu Bu berbaginya? Orang tua. Siapa Bu? Nah, jadi banyak orang berbagi di luar, orang tuanya kelaparan. Makanya timbullah hadisnya, ridallah fi ridho walidain wa suhtullah fi. Nah, jadi banyak mencari pahala, mencari ridho. Mencari pahala apa mencari ridho? Benar. Ini dikit-dikit ridho, mencari pahala, mencari ridho. Jadi supaya diridhoi Allah, ngasihnya tahapannya dulu. Kalau ibu mencari pahala, ngasih-ngasih aja. Ini cari ridho. Cari kepada siapa? Ibu bapak dulu. Oh, ibu bapak saya aman, mertua saya aman. Iya enggak? Karena apa? Ini terjadi dengan orang berbagi, dengan orang tuanya pelit. Enggak ada di sini, Bu. Enggak ada bedanya. Oh, salah ya. Adanya di langit 7 maksudnya. Nah, kalau kita terjadi seperti ini kata Allah, ya tadi nggak dapat kita, nggak diridoin, ya kan? Nggak dapat ridho Allah, tapi dapat ridho Roma. Menunggu. Nah ini maksudnya harus jelas kita. Jadi berbagi sesuai ke aturan Allah, biar kita dianggap oleh Allah berbuat baiknya versi Allah, bukan versi kita sendiri. Pakai naluri kita sendiri, enggak, versinya Allah. Karena apa? Karena ada orang yang berbuat baik masuk neraka. Kenapa? Karena berbuat baiknya ya tidak sesuai maunya Allah, maunya diri sendiri. Surah 35-37. Nah, nyambung udah. Alhamdulillah. Ini sering baca, tapi ya tadi tinggal ditingkatin pelaksanaannya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Ini sudah masuk neraka apa baru mau masuk nih Bu?
Sudah. Kenapa dia berteriak, Bu? Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti dia sudah mengerjakan beramal soleh, tapi nggak sesuai versinya Allah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Maka nggak selamat, kata Allah. Makanya tadi saya bilang ke Al-Quran itu, bagaimana cara kita selamat? Yaitu dengan kitab. Al-Qurannya diapain, Bu? Dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, disiarkan, dilestarikan. Maka kalau kita singkat itu enaknya 6M, Bu. 6M. Selama ini kan baru 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak. Sekarang kita tambah 6M. Membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensiarkan, dan melestarikan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Itu tadi yang dikasihkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, cukup mungkin itu saja dulu, Kang. Mungkin ada tanya jawab. Saya mohon maaf, bukan ngajarin tapi bermaksud belajar bersama, karena saya adalah bukan orang yang pinter tapi belajar pinter. Itu saja, saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Beni dan juga Kang Adi. Mungkin ada di antara ibu-ibu atau mungkin bapak ya. Oh, bapaknya udah nggak ada. Jadi ibu-ibu yang ingin menanyakan segala hal kepada Ustadz Beni dan juga Kang Adi, silakan. Monggo. Kita punya waktu sampai jam 10. Kang Adi dan juga Ustadz Beni. Monggo silakan, siapa? Bu. Silakan. Nanti yang susah ya Bunda ya. Biar Ustadz Beni yang jawab. Ada lagi yang sebelah sini, Bu. Ada yang mau nanya? Ya kumpulin dulu ya. Siapa lagi setelah ini? Iya, 2. Satu lagi ya. Bunda dekat di belakang Bunda. Oke, baik. Ada yang bisa bantu mic-nya tadi di mana? Oh ya ini. Oh ya udah. Oke, baik. Silakan. Sudah ini. Sudah. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Mati. Gini pertanyaannya cuman sederhana. Apakah kita ini kalau melakukan sesuatu harus berharap ridho Allah saja atau melakukan apa yang Allah ridho gitu aja, Kang? Siap. Makasih. Iya, cikal bakal segala sesuatu diawali oleh niat. Inamal amalu bi niat. Niat dulu apa ingat dulu? Ibu kalau lihat saya ingat dulu apa niat dulu? Saya nelpon istri saya awalnya ingat dulu apa niat dulu? Saya mau nelpon istri saya awalnya niat dulu apa ingat dulu? Lagi gini kebayang istri saya, ingat baru niat mandala phone. Jadi niat dulu apa ingat dulu? Oke, diurut. Surat ke-2 Al-Baqarah 152. Jadi ingat dulu apa niat dulu? Ingat dulu apa niat dulu? Ingat. Setelah ingat baru nih. Jadi awalnya ingat Allah dulu. Ingat Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Makanya saya berniat hari ini datang kemari mengharapkan ridhonya Allah. Nah, niat dulu, ingat dulu ya. Setelah ingat baru nih, surat 2 Al-Baqarah 207. Baru di situ lahir niat untuk mendapatkan ridho Allah. Niat. 2 ayat 207. 2 Al-Baqarah ayat 207. 207. Nah, barulah dia berniat mengharapkan ridho Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhoan Allah. Jadi dia berniat mencari ridho Allah.
Untuk mendapatkan ridho Allah, kita melakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi. Baru di situ. Maka setelah kita menjalankan apa yang Allah sukai, baru kita akan mendapatkan pahala balasan. Makanya pahala itu datang setelah ridhonya Allah. Surat 4 An-Nisa ayat 144. Surat 4 An-Nisa 144. 144, Cak. Iya. Oh ya, berarti benar 114, Cak. Ya, 4 An-Nisa ayat 114. 1 ya 4 ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perbaikan di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepada mereka besar. Jadi pahala besar, pahala dulu apa ridho dulu? Ridho. Jadi pertanyaannya, niat ridho Allah atau menjalankan apa yang Allah ridhoi? Kita diawali oleh ingat Allah, karena mati menghadap Allah, maka otomatis kita akan berniat mendapatkan ridhonya Allah. Supaya mendapatkan ridho Allah, kita menjalankan apa yang Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci adanya di dalam Al-Qur'an. Karena setelah kita mendapatkan ridho Allah, maka pahalanya dapat. Maka dikatakan, bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan sedekahmu yang membuat kamu masuk surga, tapi ridhonya Allah. Surat ke-9 At-Taubah ayat 72. Nah, nanti pertanyaan yang kedua tolong disiapkan. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapatkan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga adil. Dan lebih besar. Artinya apa? Ibu bapak tidak bisa masuk surga tanpa ridhonya Allah. Kalau dalam hadis, dengan rahmat Allah lah engkau masuk surga. Ya, cukup paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut pertanyaan kedua. Jadi niat dulu apa ingat dulu? Baru niat. Setelah itu menjalankan, mencari ridho Allah. Setelah mendapatkan, baru kita dapatkan ridho, insya Allah masuk surga. Silakan pertanyaan kedua, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebetulnya kita semuanya itu pengen memahami Al-Quran, Kang Adi. Hanya saja seringkali kita itu dijebak oleh, untuk pemahaman Al-Quran itu, yang satu harus punya ilmu-ilmunya. Terutama bagaimana Arabnya antara kemudian objek atau subjeknya. Kemudian ada lagi bahwa itu bukan hanya sekedar tekstual, tapi ada asbabun nuzulnya dan sebagainya. Nah, itu seringkali kita terjebak di situ. Bagaimana menurut Kang Adi? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kondisi ideal. Surat 17 ayat 84. Setiap orang itu berbuat berdasarkan keadaan masing-masing. Ya, seperti saudara-saudara saya yang duduk sebelah kiri saya, guru-guru saya. Ada yang belajar di pondok pesantren, dua-duanya lulusan Gontor, hanya beda tahun kelulusan. Kemudian beliau-beliau ini berangkat, ada yang ke Kairo. Ada yang tetap di Indonesia tapi melanjutkan S2-nya tafsir Quran. Ya, ada Kiai Haji Muhammad Haris Ridho, LC, ada Kairo SPDI, dan akhirnya lulusan Gontor yang akhirnya melanjutkan untuk tafsir magister S2-nya tafsir Quran. Nah, ada orang-orang yang memang diperjalankan seperti itu, Bunda. Ya, karena itu memang untuk mempelajari Al-Quran ada ilmunya, gitu loh. Ya, maka dikuasailah ilmu itu. Nah, kebetulan saya mendapatkan summary ringkas kita seperti ini. Al-Quran untuk manusia atau untuk lulusan Gontor, lulusan Kairo, atau lulusan tafsir Quran? Nah, surat 45 Jasiyah ayat 20. Hada basyair linas wahuda warohmal kaumiminun. Al-Quran bagi manusia.
Apakah manusia semuanya lulusan gontor? Nah, biarin lulusan gontor yang ngajarin kita, gitu loh maksudnya ya. Tapi Al-Quran bagi manusia bukan? Manusia. Al-Quran itu diturunkan bagi manusia, bikin kita susah, bikin kita mudah. At-Toha ayat 1 dan 2. Toha ma'anjalna alaikal Qur'ana litatsko. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Jadi yang bilang tidak susahnya Adipura apa Allah? Allah. Makanya di surat 54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Surat ke 54 Al-Qamar ayat 17. Nah ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi belajar Quran itu susah nggak? Susah. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Maka dalam hadis, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah mudahkan dia memahami Quran dan hadis. Akhirnya beliau-beliau ini kan belajar nih Bu, dari Gontor, terus lanjut ke Kairo, dari Gontor belajar S2. Akhirnya 2 orang guru saya ini mengajarkan kepada saya bagaimana cara belajar Quran yang mudah. Karena Al-Quran bagi manusia, maka otomatis Al-Quran tidak boleh dibikin susah buat manusia. Kenapa? Kalau susah belajarnya, kapan ngamalinnya? Maka kata Allah, kami mudahkan Al-Quran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, karena kemudahan Allah inilah memahami Quran. Syarat untuk bisa memahami Al-Quran adalah bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah sehingga kita bisa memahami Quran. Surat 2 Al-Baqarah 269. Nah, orang-orang yang dikehendaki Allah inilah yang akan kita lakukan besok. Besok ada pelatihan pemahaman Al-Quran dan hadis. Sebenarnya hanya mengajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang Allah supaya nanti bisa memahami Quran. Allah anugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita dikehendaki Allah, maka kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan mudah. Besok pelatihan bagaimana kita menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah. Supaya dikehendaki Allah, datang saat pelatihan. Karena ketika kita mengetahui bagaimana cara dikehendaki Allah, maka kita bisa mempelajari Quran dengan mudah. Sama. Maka ketika saya belajar dulu ada 2 orang guru kalkulus ya, contohnya kalkulus saja. Ada Profesor Smith dengan Profesor Alex. Profesor Alex bilang begini, it's very difficult for learn the calculus because in the calculus you must learn about the integral and differential. Susah banget belajar kalkulus karena di kalkulus ada integral dan diferensial. Ketika dosennya ngomong gitu, saya angkat tangan, kemudian saya bilang, boleh gak saya keluar dari sini? Kenapa gitu? Dosennya aja udah bilang susah. Kalau dosennya udah bilang susah, maka saya jadi apa Bu? Saya cari dosen yang lain, Profesor Smith. Profesor Smith nanya, kenapa kamu datang ke sini? Kata Profesor Alex, belajar kalkulus itu susah, jadi ngapain saya belajar sama dia? Enakan belajar sama Profesor Smith, karena Profesor Smith bilang, kalkulus is very easy. Kalkulus itu mudah, like you play the water, seperti kamu bermain-main dengan air. Dia bilang, boleh juga nih. Dan benar, ketika profesornya bilang belajar mudah, maka saya pun belajar mudah. Kalau ibu belajar sama ustadz yang bilang belajar Quran itu susah, harus ini, maka ibu juga jadi, gurunya aja susah. Maka saya pilih 2 orang yang di depan saya ini, Ustadz Haris, Kiai Haji Haris dan Kiai Ustadz Beni, yang bilang belajar Quran itu mau berdasarkan kesanggupan masing-masing. Maka saya pilih yang bilang, jadi kalau ada yang bilang belajar Quran susah, benar, nanti ibu juga ikut. Maka saya belajar sama beliau berdua yang bilang belajar Quran itu mudah berdasarkan kesanggupan masing-masing. Nah, di sini. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allakum yatadakkarun. Kami mudahkan Al-Quran sebagai
Dengan boleh. Nah ini salah satunya ya. Jadi harus nahu sorof mantek baligo. Maaf ibu, yang menerjemahkan Al-Quran adalah profesor bidang masing-masing. Ada nahunya, ada sorofnya, ada toriknya. Jadi kita pergunakan sasaran antara. Idealnya belajar bahasa Arab, nahu, sorof, balago, mantek. Tapi seumur ibu belajar ini keburu nggak ngomong gitu bu. Makanya untuk ibu-ibu seperti kita lebih baik cari kemudahan ya. Sementara itu dulu. Atau mungkin Ustadz mau menambahkan? Oh, cukup. Yang ketiga, tapi tetap bu ya, keadaan kita begini ya begini. Tapi ideal hitam, nggak boleh, haram hukumnya hitam. Maka saya pakai blue black. Blue kan ada blue-nya bu, nggak pakai black-nya. Ya udah besok saya ganti warna brown. Kan nggak ada black-nya, ya nggak boleh kan black. Makanya saya pakai blue black. Belakangnya bu putih. Serba salah. Tadi dibilang Pak Adi kenapa nggak pakai kopiah? Biar bisa membedakan mana Adipura dan Ustadz Beni. Nanti kalau saya pakai kopiah lagi bingung siapa yang kiainya. Sementara itu ya. Jadi boleh nggak belajar Quran dengan mempergunakan terjemahan untuk memudahkan kita? Boleh. Karena Al-Quran bagi manusia. Ibu manusia? Berarti Allah mudahkan buat ibu. Berdasarkan keadaan masing-masing. Tapi yang muda harus lebih seperti beliau. Sementara itu ya. Yang ketiga, satu lagi. Saya. Dari tadi saya nungguin gak ada yang nanyain. Kang Adi nomor rekeningnya berapa? Nggak ada. Bercanda bu, silakan. Honornya kan sudah banyak tadi sinetronnya. Jadi enggak perlu pakai rekening. Udah banyak dari sinetronnya, karena gitu. Ibu tahu aja. Injih, Kang Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mas Fuad. Yang pertama saya tanyakan itu begini. Pada saat kecil saya itu diberitahu, pada saat ngaji begitu, Iyahi itu adalah pelita dunia, begitu. Tapi sekarang saya setelah sudah umur tua begini, sudah 60 tahun lebih ini, saya melihat para Iyahi ini di dalam medsos nih ya, kok berbeda-beda begitu. Jadi saya sudah meyakini salah satu yai atau ustadz, terserah itu, yang penting saya dapat ilmunya. Tapi begitu saya yai ini bilangnya A begitu ya, ikut ngaji lagi dengan yai atau ustadz yang lain, teman-teman yang seperti ini bilang, oh itu enggak bagus, itu banyak subhatnya. Apa itu subhat, saya juga enggak mudeng gitu. Tapi bagi saya itu orang awam, tidak mengerti tentang Al-Quran ya, makanya saya belajar ke sini untuk mengerti. Sebaiknya sikap saya atau hati saya ini saya harus bagaimana? Saya bingung. Kok semua ustadz, semua yai, semua kok berbeda-beda begitu? Menurut saya ya. Ibu itu yang pegang pertama. saya deh bu, ibu pegang saya. Biar nggak bingung. Terus yang kedua, tentang berbuat baik. Tentang berbuat baik ini ya begitu, karena saya tuh suka kalau di rumah, karena memang saya sudah tidak ada kegiatan, itu saya buka medsos gitu ya. Pernah juga terjadi ada kebetulan family juga, dia ikut donatur begitu ya. Tetapi ternyata donatur itu juga bohong gitu. Seperti itu sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan? Atau yang sikat, memang tadi sesuai tuntunan bahwa orang tua, kemudian kerabat, kemudian yatim piatu, sesuai tuntunan itu misalkan sudah dilakukan begitu ya. Orang tua sudah meninggal, kan kita tinggal doakan ya kan gitu. Kaum kerabat sudah. Terus suatu saat kalau tertarik karena kegiatan yang share di medsos itu begitu sangat ternyuh, terharu sehingga menggerakkan hati kita untuk menjadi donasi begitu. Tapi tahu-tahu setelah kita menjadi donasi tetap, loh kok begitu? Apa yang harus saya sikapi? Batin saya ini kan kecewa gitu. Kuciwa bahasanya. Kuciwa ya, kuciwa. Okay. Ya begitu. Terima Bahasa kasih. sinetronnya kuciwa. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bunda, saya pernah ditanya, Adipura, cara belajar Quran yang benar mana, ajaran yang benar mana, gitu kan? Sekarang saya mau nanya, ibu mati, maka kalau mati ketemu Allah, maka ajaran kita pun harus sesuai keinginan siapa? Keinginan dan aturan Allah ada di mana? Pertanyaannya saya mau nanya, ada sebuah buku judulnya Borokokok. Ibu tahu Borokokok? Judul bukunya Borokokok ditulis Adipura. Maka yang bisa menjelaskan buku Borokokok, ibu yang baca apa saya yang bikin? Yang bikin saya kan?
Maka yang bisa menjelaskan Adipura. Adipura tulis, turunlah laki-laki ganteng dari mobil berwarna hitam. Menurut Adipura, laki-lakinya siapa? Mobil warna hitamnya apa? Kalau menurut Bu Indah ya Pak Taufik. Turunnya dari mobil Pak Taufik. Kalau menurut Ibu kan beda-beda suami Ibu. Betul Bu? Maka terjadilah perbedaan satu kanan. Betul nggak? Oke. Wah, pada ribut satu sama lain. Yang benar yang mana? Ya Adipura lah. Yang bikin bukunya Adipura. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Nah, kalau Quran yang bikin Allah, maka menjelaskan Quran siapa? Surat ke-24 ayat 18. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimun hakim, kata Allah. Terangkan ayat-ayatnya kepadamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang bisa menjelaskan Quran Allah. Cara gimana? Surat 24 An-Nur ayat 46. Laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Cara Allah menjelaskan satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain. Kalau Adi Hidayat ini ayatnya, turunannya ini, turunannya ini. Begitu nggak? Kalau semua ustadz ngomongnya satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain, bukan pendapat, maka ujung-ujungnya kita tidak berselisih. Karena surat 16 An-Nahl ayat 64. 16 An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kepadamu Al-Qur'an, melainkan dengan Al-Qur'an itu kamu dapat menjelaskan apa yang mereka perselisihkan itu. Dan menjadi petunjuk rahmat bagi kaum yang beriman. Maka metodologi kami adalah satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain. Kalau ibu beda pendapat dengan saya, ibu pun harus pakai supaya apa? Lama-lama saya tahu ayat ini, ibu tahu ayat itu, ibu tahu ayat saya tahu ayat ibu. Maka lama-lama ibu dengan saya pakai ayat. Pakai ayat apa pakai pendapat? Kalau dua-duanya pakai ayat, kita nanti ujung-ujungnya tidak berselisih. Tapi kalau lulusan Madinah beda, lulusan Kairo beda, lulusan Hadrul Maut beda. Betul nggak Bu? Maka dengan itu kami dari tadi mempergunakan metodologi satu ayat, dijelaskan ayat yang lain dengan harapan kita tidak berselisih. Yang sebenarnya terjadi bukan perselisihan Bunda, cuman beda pendapat. Surat 51 ayat 8. Jadi sebenarnya kita cuma beda pendapat. Ibu datang ke sini semuanya beda pendapat. Ada yang bilang gini, aku mau pengajiannya pakai kerudungnya warna hitam. Benar nggak Bu? Ada yang pakai, ada yang pakainya borocak boronong, ada yang merah. Benar nggak Bu? Beda-beda nggak kita semua di sini? Tapi berselisih nggak? Jadi boleh nggak beda pendapat? Tapi yang nggak boleh berselisih. Jadi dari tadi beda pendapat. Nah kita lucunya Bu, udah beda pendapat, boleh nggak? Boleh sunatullah. Kok berselisih? Ini kendala. Makanya di surat 23 ayat 51, 52 sampai 53. 23 ayat 52. 52. Iya. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Lanjut ayatnya 53-nya. Kemudian mereka pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan dan tiap golongan merasa bangga. Aku yang benar, kamu salah. Aku benar, kamu salah. Aku benar, kamu salah. Emang kamu Allah. Nah. Dan apa yang pada sisi mereka? Lanjut. 54-nya. Maka biar mereka dalam kesesatan. Beda pendapat sunatullah. Tapi berselisih sunnah iblis alias setan. 17 Al-Isra 53. Maka beda pendapat sunatullah enggak? Enggak apa-apa beda pendapat. Kayak ibu beda pendapat. Aku pakai oranye, aku pakai pink, aku pakai hitam, aku pakai biru, bajunya kotak-kotak, yang ini polkadot, titik-titik maksudnya Bu. Di sana polkadot, di sini kembang-kembang, di sana bucak burinong, kan macam-macam silakan. Tidak masalah. Yang enggak boleh berselisih.
Karena ketika Anda masuk ke daerah perselisihan, Anda temannya setan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataannya. Setan itu menimbulkan. Jadi yang suka berselisih siapa? Kata siapa? Maka Adipura mau nggak berselisih? Saya pernah diajak berselisih, pengajian di Surabaya, pulangnya diajak berselisih. Saya bilang kita bukan berselisih kita beda pendapat. Ya, para sahabat Nabi pun tidak setan masuk, betul nggak Bu? Ujung-ujungnya berselisih nggak? Siapa yang merasa paling benar itu? Setan. Kenapa kau ciptakan kamu? Kenapa kau ciptakan aku? Engkau diciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Sifat siapa itu? Ya sementara itu ya. Jadi kalau beda pendapat itu sunatullah. Maka dalam hal dikatakan perbedaan pendapat menambah hasanah. Yang nggak boleh berselisih. Sementara itu dulu ya. Mungkin Pak Ustadz mau menambahkan, Pak Ustadz? Punten udah jam 10. Ya udah cukup. Iya, terima kasih banyak, ya, Masya Allah Kang Adipura dan Ustadz Beni atas apa yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang kuat buat kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran.